Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga untuk Pak Hadi. Mohon maaf atas keterlambatan saya untuk mengerjakan tugas berikut. Izinkan saya untuk menjelaskan atau mereview jurnal yang saya ambil dari Garuda Kemendikti Saintek, yaitu jurnal dengan judul Implementasi Computer Vision dalam Mendeteksi Penyakit pada Tanaman Cabai dan tomat menggunakan algoritma Convolutional Neural Networks atau CNN. Nah, jadi latar belakang jurnal tersebut saya ringkas, yaitu ada tantangan, ada masalah, dan solusi. Jadi tantangan pada judul sebelumnya yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu cabai dan tomat memiliki nilai ekonomi tinggi namun rentan terhadap penyakit. Contohnya seperti leaf curl dan leaf blight. Nah, lalu masalahnya, deteksi manual membutuhkan waktu lama dan keahlian khusus sehingga kurang efisien. Jadi, untuk solusinya dari masalah tersebut yaitu mengembangkan sistem otomatis berbasis web menggunakan deep learning alias CNN tadi untuk identifikasi penyakit melalui citra digital. Lalu berikutnya itu ada metodologi. Metodologi pada jurnal ini menggunakan algoritma convolutional neural networks karena kemampuan ekstraksi fitur otomatis. Lalu arsitektur aplikasi yang digunakan itu backend-nya Python, lalu front-end-nya HTML, CSS, JavaScript. Lalu untuk alur kerjanya sendiri yaitu dari pengumpulan data, explore dataset, atau data preprocessing dan augmentasi, lalu training model, lalu evaluasi, dan terakhir deployment. Lalu apa saja dataset dan apa saja data preprocessing yang digunakan? Sumber datanya menggunakan gabungan dataset publik Plant Village dari Kaggle untuk jurnal ini. Jadi jurnal ini seperti studi kasus dan pengambilan gambar mandiri. Jadi ada 6 kategori penyakit cabai dan tomat, masing-masing ada 3. Cabai antraknosa, cabai normal, cabai leaf curl. Lalu tomat normal, tomat early blight, dan terakhir ada tomat late blight. Untuk preprocessingnya, resizing gambar menjadi 256 x 256 pixel. Augmentasi data menggunakan teknik rotation, flipping horizontal, serta penyesuaian brightness dan kontras untuk memperkaya variasi data. Nah, sini saya sedikit membahas soal convolutional neural networks, dibahas juga di dalam jurnalnya. Jadi CNN ini merupakan jenis arsitektur jaringan saraf neuron atau turunan dari ilmu neural network. Lalu CNN ini salah satu bidang ML atau machine learning dengan kemampuannya untuk secara otomatis mengekstraksi fitur yang relevan dari citra data. Nah, yang pertama itu adalah CNN sendiri ada beberapa lapisan. Yang pertama itu lapisan konvolusi. Ini tujuannya untuk mengekstraksi fitur dari gambar dengan operasi konvolusi. Ini menggantikan perkalian matriks yang biasa digunakan dalam jaringan saraf tier 1 atau neural network tadi. Operasi konvolusi memungkinkan jarak mempelajari hubungan antara input dan output dengan lebih efisien sehingga dapat menangkap fitur penting dalam gambar. Ini menggunakan persamaan sebagai berikut. Contohnya bisa di zoom ya. Persamaan dari sampel IJK menggunakan sigma F HA dikurang 1, sigma FW dikurang 1, sigma FN min 1. Lalu lapisan aktivasi yang kedua. Ini menggunakan ReLU atau Rectified Linear Unit. Ini tujuannya untuk memperkenalkan non-linearitas dan membangun jaringan mempelajari hubungan kompleks antar fitur.
Jadi relu ini mengubah nilai negatif menjadi 0, sementara nilai positif menjadi tetap. Ini tujuannya untuk memperkuat fitur penting dan mempercepat proses pembelajaran. Persamaan digunakan seperti berikut. Fungsi x sama dengan max 0x. Selanjutnya, lapisan ketiga itu lapisan pooling, digunakannya untuk mengurangi dimensi spasial dari fitur-fitur yang ditemukan oleh lapisan konvolusi. Metode pooling yang paling digunakan itu max pooling. Jadi pooling ini membantu ngurangin jumlah parameter dalam jaringan dan menghasilkan fitur representasi yang lebih tahan terhadap pergeseran dan deformasi kecil pada citra. Lalu lapisan keempat pada CNN yaitu lapisan fully connected, menghubungkan semua neuron dari lapisan sebelumnya ke setiap neuron di lapisan berikutnya. Ini seperti pada jaringan saraf tiruan. Tugas lapisan ini menggabungkan fitur yang diekstraksi untuk mempelajari kompleks dan melakukan klasifikasi menggunakan persamaan sebagai berikut. Lalu setelah proses pembelajaran untuk teknik preprocessingnya dilanjutkan dengan evaluasi performa model. Jadi setelah kita melakukan modeling menggunakan CNN tadi, ada tahapan selanjutnya yaitu evaluasi performa model. Jadi evaluasi matriks yang dapat digunakan untuk menghitung nilai dari akurasi, precision, recall, dan advanced score dari performa model mesin learning yang telah dilatih. Dalam kasus ini menggunakan CNN tadi. Selanjutnya, nah dari hasil pelatihan model tadi didapatkan sebagai berikut. Jadi ada 6 kelas: cabai antraknosa, cabai normal, cabai leaf curl, tomat normal, tomat early black, dan tomat late black. Dapatkan nilainya sebagai berikut. Dari hasil pemodelan data menggunakan atau pemodelan data menggunakan CNN tadi. Jadi akurasi pelatihan model mencapai akurasi 91% pada tahap pelatihan dan validasi. Performa terbaiknya di kelas cabai leaf curl dengan presisinya 0,9711 dan recall di 0,9619. Performa terendahnya di kelas tomat late black dengan recall 0,7594 menunjukkan banyak kasus positif yang terlewat. Analisis grafikal menurun seiring bertambahnya epoch dan menandakan model berhasil minimalkan error. Ya, seperti ini contohnya, ini tadi di jurnalnya ya. Ini untuk persamaan untuk mengukur akurasi. Lalu ada persamaan mengukur presisi, mengukur recall, dan mengukur advanced score. Ini distribusi data yang digunakan untuk penelitian ini. Jadi ada cabai normal ada 600 data, antraknosa ada 620, cabai leaf curl ada 621. Tomat normal ada 670, tomat early black ada 612, lalu tomat late black ada 611. Jadi datasetnya dibagi 3, train dataset, validate dataset, dan test dataset. Dengan rasio 70 banding 15 banding 15. Dan peneliti juga melakukan augmentasi data dengan teknik flipping, rotasi, contrast, dan brightness. Kita coba lihat di sini. Ya, akurasinya 0,9. Jadi grafik akurasi menunjukkan tren positif. Dimana akurasi untuk data ini paling meningkat seiring utamanya approach. Jadi artinya peningkatan ini bahwa model mampu mempelajari pola dalam data secara efektif.
terutama pada epoch ke-18 hingga ke-20 berada di kisaran 91%. Ya, berarti modelnya bisa dibilang akurasinya cukup akurat. Lalu grafik loss memperlihatkan penurunan nilai loss untuk data training dan variasi seiring bertambahnya epoch. Penurunan ini menunjukkan bahwa model berhasil minimalkan error dengan baik selama proses training. Ini deteksi salah pada dataset tes. Nah, lalu ada deteksi benar dataset tes. Jadi banyak yang benar ya. Lalu untuk jumlah dataset yang salah atau deteksinya salah itu pada tomat lead black. Kesalahan terbesar antara dua kelas yang mirip secara visual. Jadi klasifikasinya cukup sulit untuk membedakan beberapa kelas, terutama yang memiliki kemiripan visual. Seperti itu. Di sini ada batasan terkait penelitiannya. Lalu selanjutnya kembali lagi kepada presentasi saya. Ini pengujian implementasi atau real world test. Jadi menurut akurasi saat diuji langsung lewat HP turun menjadi 75%. Penyebabnya perbedaan kondisi pencahayaan, kualitas kamera, sudut pengambilan gambar, dibandingkan data latih. Kesalahan klasifikasi utama. Tomat early black sering tertukar dengan tomat late black karena kemiripan visual, seperti yang disebutkan sebelumnya tadi. Lalu cabai normal sering salah deteksi sebagai cabai leaf curl atau anthracnosa. Berikut tabel hasil perhitungan deteksi benar, perbandingan deteksi benar dan deteksi salah. Lalu ini ada perhitungan akurasi pengujian real world testnya. Ya, jadi kesimpulan pada jurnal ini dan sekaligus saran, kesimpulannya aplikasi berhasil dibangun dan mampu mengklasifikasikan 6 kategori penyakit pada cabai dan tomat. Namun performa menurun pada kondisi nyata. Dari hasil training didapatkan 91% akurasi, sedangkan real time mendapatkan akurasi 75%. Analisis fitur. Dari analisis fitur, heatmap analisis menunjukkan model terkadang fokus pada fitur gambar yang tidak relevan atau bukan area penyakit. Lalu saran pengembangannya diperlukan augmentasi gambar yang lebih variatif, perbaikan arsitektur model, dan dataset yang lebih representatif terhadap kondisi lapangan. Ya, coba kita lihat kembali ke jurnalnya. Sini peneliti menggunakan objek non-kategori berhasil tidak terdeteksi, bukan sebuah tomat ataupun cabai ya. Baik, sekian dari saya teman-teman dan Pak Hadi. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf juga atas kelebihan atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.